Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Fikri Laili. Saya dari kelas A dengan NIM 309020000081. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Yang pertama yaitu kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Selanjutnya, anatomi kulit. Anatomi kulit terdiri atas epidermis, dermis, lapisan subkutan, helai rambut, kapiler, kelenjar minyak, kelenjar penghasil minyak, serabut saraf, pembuluh darah. Di sini kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kutikel, stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum lucidum, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, stratum spinosum atau stratum malpighi. Yang terakhir stratum basal. Yang kedua yaitu lapisan dermis atau corium, cutis, vera, true skin. Yaitu ada 2 bagian, yaitu pars papilar dan pars retikuler. Yang ketiga yaitu lapisan subcutis atau hipodermis. Di sini lapisan epidermis atau kutikel. Yang pertama stratum corneum atau tanduk, terdiri atas lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berintik, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Yang B, stratum lucidum, terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasma yang berubah menjadi protein atau elardin. Yang C, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng. Yang kedua, greni atau lapisan bulir padi. Sitoplasma berbutir kasar, juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum spinosum atau stratum malpighi, terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal 0,2 mm. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Stratum basal, lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Selanjutnya, lapisan dermis atau corium, cutis, vera. Di sini berisi 3 jenis jaringan, kolagen dan serat elastis atau otot saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Terdapat dari 2 bagian, pars papiler, bagian yang menonjol ke epidermis. Yang kedua, pars retikuler, banyak mengandung jaringan ikat folikel rambut. Yang ketiga, lapisan subcutis atau hipodermis, merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut paniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama tergantung pada lokasinya. Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm. Selanjutnya, melanosites, mampu memproduksi pigmen coklat, melanin. Melanin dapat menyerap sinar ultraviolet. Melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Selanjutnya
yaitu struktur aksesoris kulit, yaitu kelenjar pada kulit. Terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaseus atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin, kelenjar kecil-kecil letaknya dangkal, dilapisi dermis. Sekret encer kurang lebih 1,5 liter per 24 jam. Udara panas dan kering kurang lebih 6 sampai 20 per 24 jam. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh. Yang kedua yaitu kelenjar apokrin, terletak lebih dalam, sekresi lebih kental. Banyak terdapat pada aksila, areola, amamae, pubis, dan saluran telinga luar. Kelenjar sebase atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut. Fungsi memberi lapisan lemak, bakteri ostatik, menahan evaporasi. Masa remaja kelenjar sebasea lebih produktif. Yang selanjutnya rambut, terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Pada saat 80% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Selanjutnya kuku. Kuku bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Akar kuku bagian yang terbenam kulit jari. Badan kuku bagian di atas jaringan lunak ujung jari. Tumbuh 1 mm per minggu. Fungsi melindungi jari tangan. Selanjutnya yaitu fungsi kulit. Fungsi kulit itu yang pertama fungsi proteksi. Hal di atas terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisik. Yang kedua yaitu fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Yang ketiga yaitu fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh. Contohnya yaitu NaCl, urea, asurat, dan amonia. Selanjutnya itu fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis. Selanjutnya fungsi pengatur suhu tubuh. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengeluarkan otot atau kontraksi pembuluh darah kulit. Selanjutnya fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal dan sel ini berasal dari rigi saraf. Selanjutnya fungsi keratinisasi, yaitu proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologi. Fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dihidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.